Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kita kembali lagi berkumpul tempat ini untuk jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, dan juga kita bersyukur untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah, keluarga Tuhan di GBI Singiyot dan Regensi Jangkau Jiwa. Kita sama-sama berkumpul di tempat ini, kita sama-sama akan beribadah kepada Tuhan, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Saya mohon kepada Bapak Trianto untuk buka kita dalam doa pembukaan. Yesus, terima kasih buat kasih dan kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami saat ini boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih juga Tuhan buat kasih karunia dan anugerah-Mu Tuhan, sehingga kami saat ini boleh kembali ibadah secara online Tuhan. Tuhan, mari Kau lawat setiap kami Tuhan, baik yang ada di sini maupun yang mengikuti di rumah Tuhan. Kau urapi kami Tuhan, Kau lawat dan Kau jamah kami Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Kami mau masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah puji-pujian kami boleh menjadi tahta bagi-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan ibadah ini menjadi ibadah yang berkenan bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Ucapan syukur kami Tuhan, kami masuk dalam hadirat. Izinkan kami Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Sekali lagi katakan, saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku
Engkau dengar seruan hati kami pada hari ini Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami, kami bawa korban syukur kami, kami bawa persembahan kami Tuhan kepadamu. So kami tahu Tuhan di tempat ini mesbah-Mu didirikan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Hadirat-Mu kami rasakan juga Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu melawat setiap kami, urapan-Mu Tuhan menjamah setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memulihkan setiap kami, menyembuhkan kami Tuhan. Kami meletakkan semua kuk yang menderita setiap kami. Kami percaya Engkau akan lepaskan dan bebaskan setiap kami, supaya setiap kami menjadi orang-orang yang merdeka, supaya setiap kami menjadi orang-orang yang bebas, supaya setiap kami menjadi orang-orang yang dipulihkan dan dimerdekakan. Sebentar Tuhan, kami memberikan persembahan kami yang terbaik. Kami tahu Tuhan, apa yang kami persiapkan, apa yang kami berikan pada hari ini tidak sebanding dengan apa yang telah Engkau korbankan bagi kami. Tapi kami juga percaya Tuhan, bahwa Engkau yang melihat hati kami, memberi dengan penuh sukacita. Ini hidup kami, ini korban syukur kami dan ucapan syukur kami. Yang masalahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memberikan persembahan, katakan amin. 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 Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan bagi Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang ada di rumah bisa mentransfer untuk persembahan di nomor rekening yang telah disediakan di layar kalian, dan kita semua sama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus.
kita mengatakan, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allahku. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allahku. Kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan, Kaulah kuatku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Yesus Kristus memberikan kita kekuatan hari lepas hari, amin. Puji Tuhan, sama-sama kita mau siapkan hati kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Sekarang kita pray. Lingkupi kami Tuhan.
Tuhan pada hal ini Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kami ucap syukur untuk kebenaran, untuk perkenanan Tuhan pada siang hari ini. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Hari ini Tuhan kami ingin dikenyangkan. Hari ini kami kembali untuk haus dan rindu akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Sembunyikan setiap kami di balik salib-Mu yang ajaib, supaya hanya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan di tengah-tengah kami. Tuhan, biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan dapat jatuh di tanah hati kami yang subur, sehingga dapat bertumbuh dan berbuah, dan buahnya itu pun ranum dapat Engkau nikmati dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan isi hati Tuhan. Dan untuk setiap jemaat Tuhan yang siap untuk mendengarkan isi hati Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom, sudah kasih dalam Tuhan. Sekali lagi saya menyapa di tempat ini, shalom. Saya percaya kita semua tetap di dalam keberkatan, di dalam sayap perlindungan Tuhan, amin. Tetap semangat, tetap sehat, jaga protokol keselamatan, dan jangan lupa untuk terus tetap mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Haleluya. Dengan cepat kita akan masuk kepada pemberitaan firman kita yang diambil dari Keluaran pasal 13. Saya ulang, Keluaran pasal 13 dimulai dari ayat yang ke-17 sampai 22. Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22. Saudara kasih dalam Tuhan, tema khotbah pada siang hari ini adalah Yesus tahu apa isi hati kita. Sama-sama katakan ke kanan kirinya, Yesus tahu apa isi hati kita. Saudara kasih dalam Tuhan, yang udah ketemu katakan cihui. Yuk, Keluaran 13 pasal 17 ayat Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22. Saya akan baca ayat pertama 17, 18 saudara, kita bergantian sampai ayat yang ke-22. Tolong mic-nya bisa dipakai ya Mas, biar nanti di videonya juga kedengaran. Yuk saya akan baca dulu, 1, 2, 3. Allah menuntun umatnya. Beginilah firman Tuhan ayat ke-17. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. 18 saudara, 1, 2, 3. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Tiberau. Dengan siap sedia berperang berjalan orang Israel dari. Sampai situ dulu saudara kasih dalam Tuhan. Di ayat 17 kita bisa melihat setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, saya beberapa kali berbicara bahwa sebetulnya trek atau jalur yang paling dekat antara Mesir dengan Kanaan cuma lewat terusan Suez. Dan itu kalau pakai bus ya sekitar 7 jam. Dan waktu itu tour guide kita waktu saya diizinkan Tuhan ke Tanah Perjanjian mengatakan kalaupun ditempuh dengan jalan kaki cuma memakan waktu 14 hari paling lama, sudah kasih dalam Tuhan. Tapi kita sama-sama tahu berapa tahun bangsa Israel berputar-putar di padang gurun, ada yang tahu? 40 tahun. Perbandingan yang cukup jauh, sudah kasih dalam Tuhan. 2 minggu dengan 40 tahun. Tapi pertanyaannya, apakah Israel mengambil jalan berputar itu seizin Tuhan atau tidak? Tapi ternyata di sini kalau kita menyatakan bahwa itu semua seizin Tuhan. Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Tetapi di sini Allah mengizinkan itu terjadi, mereka mengambil jalan berputar karena melihat kondisi mental bangsa Israel. Mereka tidak ready untuk berperang. Mereka tidak siap untuk berperang. Itu catatan kecil tapi penting, saudara kasih dalam Tuhan. Jadi
Tuhan berpikir daripada nanti saya perhadapkan langsung dengan peperangan, mereka kondisi mentalnya seperti ini, malah nanti mereka menyalahkan saya. Ya udah dikasih jalur aman tetapi lama, saudara kasih dalam Tuhan. 40 tahun mereka berkutat di jalan yang kurang efisien kalau saya bilang. Nah, di ayat 18 seperti ini, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Nah, titik setelah titik perhatikan sama-sama. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Menurut mereka pribadi, menurut diri mereka, mereka sudah siap untuk berperang. Tetapi menurut Sang Pencipta yang maha tahu, mereka secara mentalitinya gak ready untuk berperang. Sudah kasih dalam Tuhan. Nangkep maksud saya? Menurut diri mereka, mereka confidence, mereka yakin bahwa saya ready untuk berperang, saya siap untuk berperang Tuhan. Tapi Tuhan itu Allah yang maha tahu, meskipun diri kita sendiri gak tahu. Tuhan tahu Bapak Ibu. Mungkin kadang-kadang di dalam hidup ini kita sering membohongi diri kita sendiri, tetapi hati-hati ada satu pribadi yang mengetahui segalanya, katakan amin. Tuhan tahu sampai jauh di kedalaman hati kita. Dia tahu apa yang sedang sebetulnya kita rasakan. Tuhan, aku gak apa-apa, I am okay. Tapi ternyata Tuhan tidak melihat mereka ini dalam kondisi yang siap berperang. Saya percaya kalau memang bangsa Israel pada waktu itu kondisinya siap untuk berperang, Tuhan tidak akan mengarahkan mereka melalui jalan berputar. Pasti straight, lewat jalur yang paling dekat. Cuma makan waktu 2 minggu mereka sampai ke tanah perjanjian, the promised land yang melimpah dengan susu dan madunya. Tetapi Tuhan mengizinkan untuk mereka, udah puterin aja deh. Karena Tuhan tahu mereka gak ready. Sering sekali di dalam perjalanan iman kita seperti itu. Tuhan, saya kurang apa? Saya udah rajin ibadah, saya pelayanan. Secara kelihatan kita ini seperti orang yang udah ready lah untuk menghadapi apapun. Tapi itu Tuhan kadang-kadang membuat apa yang kita rencanakan tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena kenapa? Dia Allah yang maha tahu. Katakan amin. Makanya jangan terlalu cepat untuk bersungut-sungut ketika apa yang menjadi ekspektasi kita nggak nyampe. Sudah kasih dalam Tuhan. Karena Allah adalah Allah yang maha tahu. Orang atau manusia seringkali kepengennya terjadilah sesuai dengan kehendak, bukan kehendakmu di bumi seperti di surga. Terjadilah sesuai dengan kehendak saya Tuhan. Iya apa iya Bapak Ibu? Loh, ini pelajaran pada malam hari ini. Kita bisa belajar, kita bisa petik. Ketika saya berdoa, Tuhan kira-kira apa yang harus Engkau sampaikan? Tuhan cuma kasih ayat ini loh. Saya terus terang bingung juga. Bulak balik baca, maksudnya apa baca firman ini? Kan kita lagi menghadapi perjalanan kekristenan yang cukup berat. Tetapi kenapa urusannya sama bangsa Israel lagi yang waktu di Mesir? Ini kan ayat udah sering-sering kita ulang. Apa sih yang kita dapat biasanya kalau kita baca tentang ini? Paling mujizat, paling air laut yang dibelah, paling batu yang dipukul mengeluarkan air. Tetapi ketika saya renungkan firman Tuhan, ternyata Tuhan berbicara dalam sekali kali ini. Dan ini betul-betul menggambarkan situasi hati orang Kristen. Situasi hati anak-anak Tuhan. Mereka berpikir bahwa mereka sudah ready, sudah terlihat Kristen. Kalau Tuhan Yesus datang saya pun siap. Tapi hati-hati saudara kasih dalam Tuhan. Tuhan tahu loh isi hati kita. Tuhan tahu loh apa yang sedang kita alami. Tuhan tahu keputusan-keputusan salah yang kita ambil saudara kasih dalam Tuhan. Nah, rema perenungan firman Tuhan apa yang bisa kita petik dari hari ini? Coba belajar untuk jujur dengan diri sendiri. Coba belajar untuk jujur di hadapan Tuhan. Meskipun kita berkata, Tuhan saya gak ada masalah, Tuhan saya mampu dan Tuhan saya siap untuk berjalan bersamamu. Tetapi Tuhan tahu kita ini dalam keadaan ready atau tidak sebenarnya. Seperti yang Tuhan katakan kepada bangsa Israel.
Mereka di ayat 18, mereka firman Tuhan mengatakan dengan siap sedia mereka dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Mereka mengklaim bahwa dirinya itu siap untuk berperang. Maksudnya siap untuk berperang itu apa saudara kasih dalam? Mereka siap untuk segala keadaan yang terjadi. Itu menurut mereka sudah ready dengan apapun yang akan mereka hadapi, mereka ready. Tapi nyatanya apa Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan? Ya, baru jalan kelaparan, kehausan sedikit mereka mengeluh marah-marah sama Musa. Apakah seperti itu yang dikatakan dengan siap Bapak Ibu? Kita seringkali merasa kuat, kita seringkali merasa sudah hebat di dalam kekristenan, tetapi diguncang sedikit dengan masalah, cepat-cepat menggerutu dan marah dengan keadaan Bapak Ibu. Itu yang dialami orang Kristen hari-hari ini. Begitu pandemi mereka berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ditengking-tengking virus COVID-nya. Ya kalau Tuhan memang belum mau selesaikan, kita mau bikin apa? Mau marah, mau stres, ya tetap aja ada Bapak Ibu. Mau gak mau harus dijalani. Mau gak mau harus diselesaikan, harus dituntaskan. Meskipun kadang-kadang gak enak, gak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi itulah hidup. Ada amin Bapak Ibu. Karena setelah kalau kita baca di kitab Keluaran, itu kan cerita semua tuh tentang proses keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir dan sampai kepada tanah perjanjian, itu diceritain semua di kitab Keluaran. Kita semua akan menemukan kisah-kisah yang memperlihatkan bangsa Israel itu sesungguhnya jauh daripada kata siap. Sampai di depan mata, di depan tanah Kanaannya sudah terlihat mereka mengutus 12 pengintai. Tahu Bapak Ibu? Berapa orang yang kembali dengan feedback yang baik? Cuma 2 di antara 10. Mereka katakan udah ready, mereka siap untuk berperang. Kalau orang siap berperang 12 dikirim 12-nya baliknya feedbacknya bagus semua kalau katanya udah siap. Tapi kalau mereka katakan mereka udah siap, tetapi begitu dikirim 12 pengintai, Joshua dan Kaleb doang yang berpikir positif. Kalau Allahku sudah menjanjikan tanah perjanjian itu untuk milik kita, pasti kita akan dapat. Itu kata Joshua dan Kaleb. Yang 10 orang lainnya bilang apa? Ada yang bilang, wah ngeri-ngeri Pak Bos. Ngeri-ngeri Tuhan, gak bisa lah kita ke situ, gak sebanding, perawakannya tinggi besar, ada yang raksasa, kaum Enak, bangsa Filistin yang harus kita perangi. Itu mentalitas seperti apa Bapak Ibu? Sangat jauh daripada kata siap, tetapi Tuhan tahu karena Tuhan Maha tahu, ada amin? Tuhan udah tahu sampai kepada hari itu mereka akan tidak siap. Makanya Tuhan izinkan 40 tahun berputar untuk menumbuhkan, untuk istilahnya biar calm down dulu lah, biar mereka bisa belajar perlahan demi perlahan mempersiapkan mentalnya untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Haleluya. Terus terang waktu saya bergumul tentang materi ini, saya excited. Bukan karena apa-apa Bapak Ibu, karena saya sendiri kadang-kadang tertemplak dengan perenungan firman yang saya temukan. Tuhan berbicara. Kamu yakin kamu siap Sony untuk menghadapi ini semua? Gereja mana yang siap untuk menghadapi pandemi COVID yang bertahun-tahun ini Bapak Ibu? Kalau dikatakan siap atau tidak, ya mungkin secara manusiawi siap, ada Tuhan Yesus. Itu yang kita kumandangkan. Itu yang kita kasih tahu kepada setiap orang kita, ada Tuhan, semangat. Tapi hati kecil kita, hari ini saya mau belajar jujur kepada diri sendiri dan kepada Tuhan. Rasa takut sempat menghantui, rasa khawatir sempat menghantui. Saya percaya kita semua, bahkan mungkin hampir seluruh pemimpin gereja, cobalah jujur. Mungkin sempat khawatir, mungkin sempat takut. Tapi saya mau katakan satu hal. Di tengah kelemahanmu lah kuasanya menjadi Ada amin Bapak Ibu? Itu yang Paulus katakan. Mari kita loncat di ayat 20. Kita perhatikan firman Tuhan kita masing-masing ya. Alkitabnya, handphone sucinya gak apa-apa. Beginilah firman Tuhan. Karena 19 kita gak terlalu harus baca karena itu cuma menceritakan tulang-tulang Yusuf. Bla bla bla. 20 kita akan baca beginilah firman Tuhan. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. 22.
Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Perhatikan di ayat 20. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Entah kenapa saya pun stuck di ayat itu waktu kemarin saya merenungkan tentang firman Tuhan ini. Saya berpikir kalau Tuhan itu yang maha segalanya, kenapa sih nggak langsung aja gitu dari Ramses ya, bangsa Israel itu kan keluar dari Ramses, kota Ramses di Mesir. Mereka mulai melewati Laut Mati, mereka di situ cari perkemahan. Nah, saya berpikir kenapa nggak pada saat itu Tuhan yang memberikan mereka kekuatan aja langsung gitu, langsung masuk ke tanah Kanaan, perang lawan semuanya. Tetapi ternyata satu hal yang saya bisa pelajari bahwa Tuhan itu mau kita belajar, Bapak Ibu. Tuhan itu mau untuk setiap kita belajar mendapatkan pengalaman, Bapak Ibu. Katakan amin. Kalau semuanya dibuat instan, di manalah kesempatan untuk kita belajar? Di manalah kesempatan untuk kita belajar bergantung dari hari demi hari? Katakan amin. Bisa aja tinggal diginiin doang sama Tuhan. Tet, tet. Karena buktinya udah ada. Jeger jadi tiang awan, jadi tiang api, mana turun, burung gagak turun, laut terbelah, apalagi batu dibelah. Ya mungkin kalau Tuhan mau, Tuhan bisa lakukan 2 kali lipat lebih banyak mujizat-mujizat di tengah padang gurun. Dan Tuhan bisa mempercepat langkah kaki mereka, bisa di teleportation langsung ke tanah perjanjian juga suka-sukanya Tuhan. Tetapi Tuhan saya lihat tuh ternyata memang betul ya, Tuhan itu menyukai proses di dalam Tuhan. Ada amin? Tapi yang masalahnya menjadi masalah adalah manusia ini gak suka sama proses. Kita cenderung untuk mencari shortcut. Kalau bisa instan aja lah Tuhan. Jangan terlalu lama prosesnya, saya udah gak ada waktu untuk diproses. Kita sering kayak buru-buruin Tuhan. Tuhan mau sampai kapan lagi sih, udah terserah Tuhan aja lah. Nikmatin aja lah Bapak Ibu. Apa yang ada di depan mata, apa yang terjadi, syukuri. Sambil tanya, Tuhan kira-kira saya harus lakukan apa? Bukan diem aja terus pasrah Bapak Ibu. Tetap harus miliki daya juang, tetapi jangan sembrono, maksudnya jangan bergerak sendiri tanpa tuntunan Tuhan. Itulah makanya Tuhan itu pimpin dari Ramses ke Sukot dulu. Nanti dari Sukot mereka transit lagi ke kota namanya Etam. Saya coba cari-cari secara geologis, sebenarnya Sukot itu lokasinya seperti apa sih? Jadi saya ada mendapatkan beberapa sumber. Sukot itu dalam secara hurufiah itu maknanya adalah gubuk atau pondok daun. Pondok yang terbuat dari daun-daunan, mereka sebut dengan Sukot. Dan kondisi di kota Sukot, itu kota kuno yang nggak tahu sekarang masih ada apa enggak di peta, saya nggak tahu. Karena ini mereka bilang itu adalah kota kuno. Itu kalau dilihat dari struktur kotanya itu penuh dengan gundukan-gundukan pasir tinggi dan puing-puing. Dan tiba-tiba Roh Kudus seperti berbicara. Kadang-kadang manusia itu suka menimbun hal-hal yang tidak pasti di dalam hidup ini. Mereka timbun di dalam pikiran, dipikirin lama-lama dibuahi. Hal-hal yang tidak pasti itu. Terus puing-puing ini berbicara tentang segala ketidakpastian itu seringkali menghancurkan harapan-harapan di dalam Tuhan. Karena kita mungkin sometimes terkadang kita lagi jauh dari Tuhan, kita lebih ngedengerin apa kata zaman daripada kata Tuhan. Itu kita masukin. Apa yang kita dengar dari berita-berita kita masukin. Apa yang kita dengar dari orang-orang yang mungkin sempat menjatuhkan kita di masa lalu kita simpan. Ditumpuk semua jadi gundukan yang tinggi. Puing-puing berbicara tentang bangunan yang sudah hancur, Bapak Ibu. Sesuatu yang pernah dibangun dan itu hancur. Coba cek ke dalam hati kita, apakah itu adalah harapan kita di dalam Tuhan?
Jangan sampai harapan kita dalam Tuhan sekarang nih posisinya lagi menjadi puing-puing Bapak Ibu. Kalaupun iya, cepat kembali mendekat supaya Tuhan kembali pulihkan. Ada amin? Sukot memberi pengertian seperti itu kepada saya pribadi. Dan itu saya coba sampaikan pada malam hari. Dan itu saya cukup berpikir, oh Tuhan, mungkin sebenarnya kita ini semua lagi goncang hari-hari ini. Cuma sok kuat aja. Kalau sok kuatnya dalam artian kita betul-betul berani melangkah bersama dengan Tuhan dengan mentalitas yang seperti ini, apapun yang terjadi saya mau tetap berkata Tuhan Yesus baik, itu bagus. Tetapi kalau ternyata sok kuatnya itu ke arah ke konotasi yang negatif, konotasi yang negatifnya seperti ini, udahlah mau bangkrut, mau hancur lah, saya udah gak tahu hidup saya mau dibawa kemana lagi. Jangan sampai seperti itu. Karena terus terang zaman sekarang banyak sekali orang yang putus asa Bapak Ibu. Nah konotasi yang negatif saya maksud itu adalah putus asa ini loh. Ini bahaya sekali. Desperate, hopeless, hilang harapannya. Karena memang dunia ini semakin sulit hari-hari ini. Tetapi kan saya mau katakan bahwa di tengah kesulitan, di tengah-tengah kita sedang lemah seperti ini, kuasanya akan semakin sempurna Bapak Ibu, katakan amin. Itulah perbedaannya Allah yang kita sembah. Saya bersyukur menyembah Tuhan Yesus Kristus karena kenapa? Di tengah-tengah posisi yang sedang melemahkan iman saya, Tuhan Yesus tetap setia. Dia gak pernah tinggalin kita Bapak Ibu. Lagi gak ada, bener-bener gak ada yang harus mau dimakan, mau diminum, ya ada aja kiriman dari siapa gitu kan. Tuhan bisa pakai siapa aja. Maksudnya gini loh, kita gak selalu dalam posisi yang kelimpahan sekali. Kalau yang saya alami ya secara pribadi, saya terus terang belum pernah dalam posisi yang kelimpahan sekali. Tapi saya pun tidak pernah dalam posisi yang betul-betul seperti pengemis Bapak Ibu. Itulah dahsyatnya Tuhan. Tuhan katakan cukup. Cukup makan, cukup buat pergi, cukup buat shopping, cukup buat ke Bali, cukup buat ke Israel. Cukup untuk makan sehari-hari, saya pun gak jadi tambah kurus, pandemi saya makin gemuk. Tapi saya gak bangga dengan hal itu. Maksudnya saya mau kasih tahu, pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Kita mau berpikir dari sisi manapun, kita sebenarnya tahu kalau Tuhan itu pelihara, cuma kadang-kadang keadaan yang terlalu membuat kita takut. Dan mentalitas kita kadang-kadang seperti mentalitas bangsa Israel yang baru pertama kali keluar dari tanah Mesir. Iya kan, kalau kita lihat gini loh Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, dulu sebelum pandemi, sebelum new normal, kita semuanya sepertinya easy. Ya, kita mau piknik sama keluarga, tinggal gas aja pakai mobil ya, Cijenia, Mas, kita mau kemana-mana aman. Gak perlu tuh ibadah pakai masker begini, gak perlu. Ke mall mau lihat barang apa juga kita gak perlu was-was. Saya percaya gaji juga gak ada yang dipotong. Karena tidak ada inflasi, ya mungkin ada inflasi cuma gak sebesar sekarang. Ya, sejak pandemi, sejak new normal semuanya banyak yang berubah. Ini kan keadaannya kalau Bapak Ibu pikirkan mirip seperti bangsa Israel yang dimanjakan di Mesir. Meskipun statusnya budak, mereka dimanjain di Mesir Bapak Ibu. Mereka tidak punya hak karena mereka budak. Jadi posisinya tuh digantung, terserah orang Mesir ini mau memberkati mereka seperti apa, dan statusnya mereka terikat dalam perbudakan. Ya, tapi dikasih makan, dipelihara, kasih rumah, kasih tempat tinggal, nyaman lah, aman. Seringkali kita itu takut untuk melepaskan zona nyaman dan zona aman kita. Karena kita sering berekspektasi bahwa kalau saya lepaskan kenyamanan saya, gimana ya? Nah ternyata Tuhan bukan memaksa, Tuhan mewajibkan untuk umat pilihannya pun harus keluar juga dari tanah perbudakan. Itu Tuhan lagi ngomong dengan tegas, gak boleh nyaman. Gak boleh cari aman, orang Kristen itu bukan tempatnya untuk cari aman Bapak Ibu. Makanya kalau diguncang di dalam masalah harus terbiasa dan terlatih.
Saya lebih suka dengerin Injil, baca Injilnya Paulus daripada yang lain, nggak tahu kenapa. Karena mereka mengajarkan untuk realistis gitu loh. Tidak hanya terus diiming-imingi dengan berkat. Sekali-sekali renungin deh, coba baca kitab-kitabnya Paulus supaya kita dapat perenungan yang dewasa gitu loh Bapak Ibu. Dan hari ini saya mau katakan, di dalam pengiringan akan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah memberikan cara yang instan. Buktinya Tuhan pun kepada bangsa Israel seperti itu, dipimpin dari Sukot baru ke Etam, baru Etam twing timbul ada tiang awan dan tiang api. Nah, oke, tadi kita bicara tentang Sukot, bicara tentang suatu tempat, suatu pemahaman yang tidak ada kepastian di situ, ya, karena artinya meaningsnya pun sendiri gubuk atau pondok daun. Ini maksudnya adalah rapuh, katakan kan kirinya jangan rapuh. Makanya kita harus pikirin itu apa yang menjadi perkara-perkara di atas. Ada amin Bapak Ibu? Perkara yang fresh from the oven, perkara yang fresh dari Tuhan. Makanya saya sering untuk menganjurkan untuk yuk berdoa menyembah. Karena dari situlah ada kesempatan untuk Tuhan bicara. Makanya kita harus cintai hadirat Tuhan lebih dari apapun. Nah, tempat pemberhentian kedua juga saya mendapatkan perenungan, yaitu Etam. Etam itu berbicara tentang tahan lama atau padat, itu secara hurufiah. Atau kalau zaman sekarang mereka sebut kota Etam itu adalah kota benteng yang kuat. Nah, Tuhan berbicara lagi Bapak Ibu kepada saya secara pribadi. Terkadang di dalam hidup ini kita punya benteng-benteng dalam kehidupan kita, yang dimana orang lain gak boleh usik. Betul apa betul? Kadang kita pasang benteng. Pokoknya mungkin ke Tuhan juga kita sering seperti itu. Tuhan, kamu boleh jamah semuanya, tetapi yang ini jangan pernah disentuh. Terkadang di dalam kehidupan ini kita nih suka gak all out sama Tuhan. Padahal kan firman Tuhan mau untuk kita terbuka di hadapan Tuhan. Karena keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Tetapi bicara tentang benteng ini kadang-kadang di tengah padang gurun, di tengah masa-masa yang sulit ini, kita tuh bikin benteng sendiri dalam diri kita. Sehingga kita bagian dari diri ini yang ada bentengnya ini gak kejamah oleh Tuhan. Karena kita mau yang bagian ini cuma saya yang boleh intervensi. Wah, itu Bapak Ibu. Saya mau katakan satu hal. Kalau Tuhan dikasih hidup kita ini 70%, dia akan mengakses 70%. Kalau kita membiarkannya, memberikannya kepada Tuhan 80%, dia akan akses 80%. Kalau 100% dia akan akses 100%. Diakses itu maksudnya di Tuhan juga akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk hidup kita. Tetapi apabila kita membatasi Tuhan bekerja dan hanya menyisihkan sebagian kecil dalam diri kita untuk Tuhan intervensi di sana. Maksudnya apa? Ada hal-hal, ada bad habit, ada bagian daripada manusia lama kita ternyata yang tidak mau dikikis oleh Tuhan. Yang tidak mau untuk kita buang karena kita masih menyayanginya Bapak Ibu. Hati-hati. Mari dengan sadar dan dengan rendah hati dan dengan jujur. Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku mengasihimu Yesus? Pikirkan itu Bapak Ibu, pikirkan itu saudara kasih dalam Tuhan. Apakah kita lebih menaati Tuhan daripada menaati diri kita sendiri? Yakin Bapak Ibu? Cek deh dalam diri kita masing-masing. Sayang sekali ya waktu kita gak banyak. Sebenarnya saya banyak yang mau saya sampaikan hari ini. Sayang sekali. Tapi saudara kasih dalam Tuhan, saya mau kasih tahu untuk sebagai kalimat penutup adalah seperti ini. Tuhan memberikan perintah itu langkah demi langkah supaya kita belajar untuk patuh dan selalu bergantung kasih dalam Tuhan. Kita ini apa? Apakah kita adalah pokok anggur Bapak Ibu? Kita ini apa? Coba salah seorang anak Tuhan yang di sini saya tanya. Kita pokok anggur atau kita
Jarang. Yesus pokok dan kitalah. Jadi jangan berperan sebagai pokok anggur, kata sejatinya kita cuma jarang. Itu kapasitas kita. Jangan sok kuat. Kasih akses sama Tuhan 100% dalam hidup kita. Tuhan selidiki saya. Lihat hati saya, apakah saya betul-betul mengasihimu atau saya masih mengasihi ilah-ilah yang lain. Coba jujur dalam diri kita. Karena letak kekuatan kita hari-hari ini ada di situ, sudah kasih dalam Tuhan. Ketika kita meletakkan pengharapan hanya kepada Yesus. Ketika kita meletakkan apa yang kita pandang itu hanya kemuliaan Tuhan. Disitulah letak kekuatan kita. Ada amin? Tutup Alkitab kita mau berdoa. Mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Engkau manis untuk setiap kami. Roh Kudus terus kau kuasai setiap kami pribadi hari demi hari Tuhan. Waktu demi waktu kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dan hari-hari ini Tuhan mampukan untuk setiap kami untuk lebih mendekatkan diri kami lagi kepada Engkau. Karena tanpa Engkau kami gak mampu Tuhan. Tanpa Engkau kami lemah dan rentan Tuhan. Tanpa Engkau tidak ada yang pasti dalam kehidupan ini. Tetapi bersama dengan Tuhan kami akan cakap untuk lakukan perkara-perkara yang dahsyat. Karena Engkau adalah Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang tidak pernah mengecewakan setiap kami Tuhan. Kami meletakkan pengharapan kami mau letakkan dasar iman kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, pada siang hari ini kami sudah selesai. Biarlah Engkau sendiri Roh Kudus, setiap firman, benih-benih kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan, supaya semuanya dapat bertumbuh dengan sehat dan berbuah, menghasilkan buah yang ranum. Supaya setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu dapat tumbuh menjadi pribadi yang semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Dan semakin mengerti apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami akan menuntaskan destiny-Mu Tuhan di dalam hidup ini. Terus pakai setiap kami untuk lebih lagi di dalam Engkau. Berkati Bapak Ibu Gembala kami, berkati gereja ini Tuhan. Supaya kebenaran Kristus akan terus terbit dari tempat ini. Kekasih-kekasih Tuhan, mari angkat kedua belah tanganmu, kita mau terima berkat yang datang daripada Tuhan Yesus. Kirabayas, shekira takaralabayas. Konamayas shekana matakaralabayas, shandarabayat takaralabalabala. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kelegaan. Apapun yang belum timbul di dalam hatimu, apapun yang belum kita lihat, apapun yang belum kita dengar hari-hari ini, semuanya Tuhan sediakan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Terimalah iman yang tidak tergoncangkan, terimalah pengharapan yang tidak pernah terhancurkan, dan terimalah kasih Tuhan yang tidak pernah terhentikan oleh badai atau situasi seberat apapun di dalam kehidupan ini. Kita mau terima berkat Tuhan, nikmati berkat Tuhan. Dan teruslah untuk menjadi seperti sungai Yordan yang mengalirkan aliran air Kristus kemanapun setiap langkah kita melangkah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.